Hak asuh seorang ibu bisa gugur terhadap anak-anaknya walaupun di bawah umur karena beberapa hal ini. Dicatat ya sahabat, dicatat, penting sekali ini. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui admin kami karena sedemikian banyaknya. Kita tidak bisa menjawab melalui video, tapi tim kami tetap menjawab melalui pesan singkat WhatsApp karena faktor kegiatan dan jadwal kami yang demikian padat, sahabat-sahabat. Ada pertanyaan yang menarik. Apa yang membuat gugur hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya sedangkan anaknya belum mumayyiz atau belum baligh? Kompilasi hukum Islam pasal 105 yang dimaksud mumayyiz itu 12 tahun, kan demikian. Nah, sahabat-sahabat, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi saya akan jawab berdasarkan putusan majelis hakim. Selama 3 bulan ini di kantor kami ada 6 ya hak asuh itu, dan jatuh kepada ayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan anaknya ada yang belum mumayyiz, ya kan? Masih anak secara yuridis, kan begitu. Apa saja yang membuat gugur hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya? Ini penting. Dan sebelumnya bahwa pasal 105 kompilasi hukum Islam itu mengandung sifat yang limitatif. Artinya ada batasannya. Kan di situ pasal menyebutkan anak yang belum mumayyiz dalam asuhan ibunya, dalam hal ini 12 tahun, ya kan, ke bawah. Nah, bagaimana ini bisa terjadi hak asuh jatuh kepada ayahnya? Karena ada hal-hal yang mengesampingkan pasal tersebut atau membuat gugur hak seorang ibu. Nah, dicatat apa saja? 1, karena seorang ibu irtaddah min diniha atau keluar dari agamanya, ya kan? Yang semula Islam kemudian menjadi non-Islam, non-muslim, sahabat-sahabat. Dan itu harus dibuktikan. Kemarin kita sudah bisa membuktikan itu di salah satu pengadilan agama di daerah tertentu. Alhamdulillah dikabulkan oleh majelis hakim. Yang kedua, alasan yang bisa dibuktikan dalam persidangan yang membuat gugurnya hak asuh seorang ibu terhadap anak-anaknya adalah jika terbukti seorang ibu memiliki tabiat yang buruk dan akan berdampak pada psikologis dan psikis anak. Contohnya mabuk-mabukan, sampai lupa lalai terhadap anak-anaknya, nyabu atau apa, atau punya kebiasaan-kebiasaan yang berdampak buruk terhadap anak. Dan itu harus dibuktikan dalam persidangan, sahabat-sahabat. Dibuktikan dengan entah itu bukti surat, entah itu bukti saksi, ya kan. Itu dibuktikan di sidang. Kalau bisa membuktikan itu, maka hak asuh bisa jatuh kepada ayahnya. Apa seterusnya yang membuat gugurnya hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya walaupun anaknya belum mumayyiz atau anak di bawah umur? Yang ketiga, yang terakhir nih, jika sahabat-sahabat bisa membuktikan seorang ibu ini akan memberikan dampak yang bahaya, membahayakan si anak, baik dari sikap atau dari perilakunya. Contohnya, kemarin kita sudah bisa membuktikan, ada nih. Jadi membuktikan bahwa si seorang ibu ini terbukti menggugurkan kandungannya, ya kan? Dia punya anak, karena pergaulan bebas, dia
hamil kemudian digugurkan dan ada buktinya, bisa dibuktikan di persidangan, maka itu bisa gugur hak seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya. Itu secara garis besar, sahabat-sahabat. Intinya kesimpulannya adalah selama bisa dibuktikan bahwa seorang ibu dari anak ini pertama keluar dari agama, yang memiliki perilaku yang buruk yang bisa berdampak kurang baik bagi perkembangan anak, baik fisik maupun psikis. Dan yang ketiga, ibu ini memiliki perilaku yang dapat membahayakan terhadap anak-anaknya. Itu ketika sudah bisa dibuktikan semua, maka itu bisa gugur hak seorang ibu terhadap anaknya untuk mengasuh, ya, ditetapkan hak asuh kepada ayahnya. Tapi ingat bahwasanya walaupun hak asuh itu jatuh kepada ayahnya, tapi sang ayah, selama pengalaman saya ya, harus memberikan akses seluas-luasnya kepada seorang ibu untuk mengunjungi dan bertemu dengan anaknya. Ingat sahabat-sahabat, kalau suami istri ada mantan suami, ada mantan istri. Tapi kalau anak sampai kapanpun akan tetap menjadi anak. Dan perlu dicatat, ini bagi yang berniat untuk melakukan gugatan hak asuh anak, ingat konsep as-sulhu ya khair, jadi damai itu indah. Selagi masih bisa berdamai, diselesaikan dengan cara kekeluargaan, selesaikan dengan cara itu, karena itulah yang terbaik. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله